Hai hai hai, hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Nanako berkata tanpa ragu-ragu, "Tama, aku akan mengantarmu ke sana." Tama berkata, "Tapi aku harus menyetir dan meninggalkan mobil di bandara. Jika kamu mengikutiku, apa yang akan kamu lakukan dan bagaimana kamu akan kembali?" "Tidak masalah," Nanako berseru, "aku bisa meminta seseorang ke bandara untuk menjemput saya." "Jangan khawatir tentang itu, Tama." Tama bertanya tanpa sadar, "Apa tidak merepotkanmu kan?" Tidak, Nanako berkata dengan ekspresi memohon. "Tama, Nanako ingin membawamu ke bandara, dan bahkan ingin membawamu ke Osaka dan membawamu kembali ke Jakarta. Tetapi situasi di rumah sangat kacau sekarang, itu benar-benar tidak pas untukku untuk keluar negeri. Jadi aku memintamu untuk memberiku kesempatan untuk mengantarmu ke bandara." Mendengar ini, Tama tidak bisa menahan perasaan sedikit tersentuh. Jadi dia berkata, "Oke, kita berdua akan pergi ke bandara bersama, dan kamu juga harus menelepon keluargamu dan mengatur agar mereka mengirim mobil ke bandara untuk menjemputmu." "Ya." Nanako mengangguk dan berkata dengan gembira, "Tama, kamu tidak perlu khawatir, aku akan segera mengaturnya." "Baiklah kalau begitu." Ketika Tama mendengar ini, dia tidak memaksa lagi. Keduanya masuk ke dalam mobil dan pergi ke bandara Tokyo. Jalan ini adalah perjalanan pulang pertama Tama. Dalam perjalanan, Nanako cemas. Dia telah menyelinap ke arah Tama di sebelahnya, merasa sangat enggan padanya di dalam hatinya. Sejak di Jakarta, dia memiliki hasrat untuk Tama. Dan ketika dia bertemu dengannya lagi di Jepang, dia benar-benar jatuh cinta padanya. Setelah berpisah dari Tama kali ini, dia tidak tahu apakah dia masih memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Karena dia bisa merasakan di dalam hatinya bahwa Tama telah mengangkat beban hatinya. Dia adalah gadis yang sangat cerdas. Dia bisa melihat bahwa alasan mengapa Tama datang ke Jepang pasti karena lukanya, jadi dia memiliki simpati di hatinya. Dan dia kebetulan memiliki obat yang bisa menyembuhkannya. Jadi dia meminum obat itu dan datang ke Kyoto untuk mencari dan menyembuhkannya. Pada saat ini, dia merasa kesepian jauh di dalam hatinya dan berpikir, "Lukaku telah sembuh." Diperkirakan bahwa Tama akan dapat membebaskanku di masa depan. Memikirkan hal ini, Nanako merasa sangat sedih. Dalam hatinya, dia rela menyerahkan sebagian dan tinggal bersamanya selamanya. Tetapi dia juga tahu di dalam hatinya bahwa ini tidak realistis. Saat pikiran Nanako melayang, Tama sudah mengemudikan mobil ke bandara. Setelah dia memarkir mobil di tempat parkir bandara, dia keluar bersama Nanako. Kemudian, alih-alih pergi terburu-buru, dia membungkuk dan meletakkan kunci mobil di atas ban depan mobil. Nanako bertanya dengan heran, "Tama, apa yang kamu lakukan?" Tama tersenyum dan berkata, "Aku meninggalkan kuncinya di sini untuk temanku. Jika tidak, kuncinya harus mengikutiku kembali ke Indonesia." Nanako bertanya dengan curiga, "Ini bisa dicuri dengan cara ini? Jika seseorang mengetahuinya, bisakah kamu pergi begitu saja?" Tama tersenyum dan berkata, "Tidak mungkin orang lain melihatnya di sini. Ada banyak sekali mobil di sini. Siapa yang akan membungkuk untuk melihat ban mobil orang lain?" Setelah berbicara, Tama berkata lagi, "Aku akan memberitahu pemilik kunci ketika aku kembali. Setelah pemiliknya mengetahuinya, akan sangat nyaman untuk mengambil mobil untuknya." Nanako tersenyum dan mengangguk, dan berkata, "Tama, kamu itu pintar. Aku mungkin tidak akan pernah memikirkan metode seperti itu seumur hidup." Tama tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, aku hanya ingin menghemat uang, jika tidak biaya pengiriman cukup tinggi jika aku menunggu sampai saya kembali ke Indonesia dan kemudian mengirimkannya kepadanya."
Nanako tiba-tiba tertawa dan berkata, "Tama, dalam kasusmu, kamu pasti tidak akan kekurangan uang. Ayahku sendiri telah menyumbangkan 450 T untukmu. BW Pharmaceuticals Anda berkembang pesat, jadi mengapa harus menghemat uang begitu banyak?" Tama tersenyum tipis, "Ini bukan menabung, ini tentang bagaimana menjalani hidup. Kami tidak akan menyimpan 1 poin pun untuk apa yang harus dihabiskan, dan kami tidak akan menyia-nyiakan poin untuk apa yang tidak boleh dihabiskan." Nanako mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Terima kasih Tama, sudah memberiku pengertian itu." Tama tersenyum dan berkata, "Aku bukan penasehat yang baik, aku hanya mengungkapkan sedikit pendapatku sendiri, yang merupakan pendapat pribadi yang sangat kasar." Nanako berkata dengan tulus, "Meskipun alasannya sederhana dan jelas, aku tidak pernah mempertimbangkan ini. Jika aku dalam status aku sebelumnya, tidak masalah jika aku mengeluarkan lebih banyak uang atau sedikit membuang-buang uang, tetapi sekarang ayahku ingin aku mengambil alih Itokomoni di masa depan, aku harus mengubah sikapku yang sebelumnya tidak konseptual terhadap uang. Hanya sepertimu, aku dapat membuat bisnis keluarga lebih besar dan lebih kuat." Melihat tatapan serius Nanako, Tama tersenyum tak berdaya, dan berkata, "Aku yakin Ito Company akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat di tanganmu." Nanako mengangguk lembut, "Terima kasih ya Tam, atas berkahmu, aku harap aku dapat memenuhi harapanmu." Tama menatapnya, tersenyum penuh semangat, lalu berkata, "Oke, waktunya hampir habis, aku harus melalui prosedur pendaftaran, bagaimana kamu kembali?" Nanako berkata, "Aku meminta asisten keluarga ke sini untuk menjemputku." Dengan itu, dia memeriksa waktu dan buru-buru berkata, "Dia mungkin membutuhkan beberapa saat untuk tiba, atau aku akan mengirimmu ke pos pemeriksaan keamanan." Tama mengangguk, dan keduanya meninggalkan tempat parkir bersama dan langsung menuju aula keberangkatan bandara. Pada saat ini, seorang wanita dengan wajah lembut dan fitur halus, tetapi dengan sedikit kepahlawanan dan sikap dingin, berjalan ke ruang keberangkatan bandara. Wanita ini tingginya sekitar 175 cm dan memiliki kaki yang ramping. Dia mengenakan jaket kulit ketat hitam, celana kulit hitam, dan sepatu bot kulit hitam. Rambut hitam panjangnya diikat menjadi kuncir kuda dan digantung di pinggangnya. Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.